Kembali di Net Bali, mengabdikan hidupnya dalam seni mencipta tari, sosok perempuan yang satu ini sudah menghasilkan puluhan karya. Dia pun menjadi koreografer untuk film Skala Niskale yang pada Februari lalu menang dalam ajang Festival Film Internasional Berlinale di Jerman. Nah, masih dalam semangat peringatan Hari Kartini, kami hadirkan Ida Ayu Wayan Arya Satyani atau Dayu Ani dalam Local Heroes episode pertama Perempuan dan Ruang Berkesenian. Andre, ibu nak nawang, Ning pasti bisa aja. Ibu masih bisa. Foto, kan dadene bulane. Sekar emas ngara. Dug cengkyo mau. Udah yuk lagi ngapain sih? Jadi kami ada persiapan untuk proses pemanggungan dari film Skala Niskale. Ini sih ide kami berdua ya sama sutradaranya Kamila Andini. Jadi untuk perjalanan karya juga untuk berbagi kepada anak-anak, berbagi pengalaman kan setelah pengalaman. Memang mereka basicnya dari panggung, kemudian tambah pengalaman ke dunia film, kemudian setelah itu supaya tidak terhenti. Jadi proses kreatif ini kan mereka harus bertumbuh, harus berlanjut gitu. Jadi kita ya menyediakan ruang untuk mereka tumbuh gitu aja sebenarnya. Ya. Kalau metode mengajar anak-anak biasanya saya serahkan kepada mereka. Jadi memang harus berangkat dari mood mereka. Jadi kalau anak-anak itu yang satu, apakah dia akan sudah mapan, sudah siap tubuhnya, apakah dia akan berlatih serius, teknik dan lain sebagainya, atau mereka kalau belum siap itu mereka bermainlah di atas panggung, itu dunia mereka. Lahir dari keluarga dengan darah seni yang kental, Dayu Ani mulai mengenal seni tari sejak kecil. Dunia tari sudah dekat dengannya dari umur 5 tahun. Namun ia mulai serius menggeluti bidang ini saat berada di kelas 4 SD. Bagi keluarga, pendidikan berkesenian itu wajib. Itu pondasi, setelah itu mereka akan jadi apa terserah, silakan. Menjadi ibu dengan seorang putri tidak menjadi batasan bagi Dayu Ani untuk berkesenian. Hingga kini, ia tetap aktif menciptakan karya, juga menjadi staf pengajar pada jurusan seni tari Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia Denpasar. Menemukan panggilan menjadi seorang koreografer tari merupakan perjalanan panjang untuk seorang Dayu Ani. Hal ini tak lepas dari peran sang ayah, Ida Wayan Granoke, yang membuka jalan untuknya mengembangkan bakat. Di tahun 1991, karya koreo pertamanya pun hadir dengan judul Penedang Mase Kartika. Ayah bertanya, ini nanti arahnya mau kemana? Gitu. Apakah hanya akan belajar menari lepas, menari seperti ini aja, pelestarian saja? Ingat, tugas utama manusia itu berpikir, kreatif. Itu tugas utama manusia. Coba cari arah yang untuk proses kreativitas. Jadi yang geraknya diperhalus seperti ini. Bapak enggak ngasih, jangan bergerak seperti itu. Sederhana aja, kau memanggil ya begini. Tapi kasih energi begini. Umur itu saya malunya bukan main. Masa harus bergerak begini aja? Belum lagi saya harus menerjemahkan ke anak-anak kan. Nah, tapi ternyata berangkat dari situ itu berpengaruh kuat sama saya sampai sekarang, bahwa
sebelum melakukan pengembangan balik dulu ke esensi gerak itu berangkat dari kemurnian. Hingga saat ini sudah puluhan garapan tari ia ciptakan dalam kurun waktu 27 tahun. Mencipta dan mengajar jadi salah satu hal yang tak pernah lepas dari sosok Dayu Ani. Sanggar pertamanya dibuka saat ia berumur 14 tahun. Saya dikasih tahu sama guru saya kalau mengajar lihat potensi anak seperti karet. Kalau dia masih memiliki masa regang dia sekencang-kencangnya melebihi kemampuan kita, melebihi maju ke depan. Tapi kalau sudah ada kan yang tipe susah untuk diregang, artinya daya rentangnya segini kalau ditarik bisa putus mencederai anak itu sendiri kan. Jadi ya kita menyesuaikan mereka, iya potensi masing-masing. Berimajinasi dan membentuk gerakan menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi Dayu Ani. Namun merealisasikan semua bentuk gerak menjadi tarian di dunia nyata bukan hal yang mudah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang penata tari. Kendalanya ya ketika berhadapan harus mengungkapkan sesuatu, kadang-kadang apa yang diimaji kita, kan medianya tubuh. Tubuh itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan untuk dia bergerak, kemudian ketika saya juga semakin umur bertambah, tidak mungkin lagi eksplor gerak yang itu rasanya gregetan. Seorang koreografer itu perjuangannya membangun karakter identitas, jadi ketika orang lain pun menarikan, ini baunya Dayu Ani gitu misalnya, ini baunya Bapak Man Cerite gitu. Jadi di sana sudah apresiasi tinggi buat saya. Kalau misalnya ada yang tanda kutip terpengaruh, meniru, itu kebahagiaan ya. Bergabung dalam proses produksi film Skala Niskala menjadi pengalaman menarik bagi Dayu Ani. Digarap selama hampir 6 tahun, film ini menjadi karya pertamanya untuk media layar kaca. Tidak pernah ia sangka Skala Niskala akan mendapat tanggapan yang begitu positif, apalagi menang dalam festival film tingkat internasional seperti Berlinale. Mengingat film ini tidak seperti film kebanyakan lainnya, tidak ada bahasa verbal, hanya memakai bahasa tari gerak saja. Diumumkan menang, ya luar biasa sekali perasaannya. Luar biasa sekali perasaannya, apalagi itu perjalanan panjang 6 tahun ya. Bagi Dayu Ani, berkesenian sudah seperti denyut nadinya. Apalagi di zaman sekarang sudah tak ada lagi perbedaan gender dalam seni. Perempuan bisa tampil sebanding dalam semua aspek penciptaan seni. Kodrat sebagai seorang perempuan pun bukanlah hambatan untuk mengembangkan bakat anugerah yang maha kuasa. Ini kan berdasarkan pengalaman kenapa saya bisa bilang gitu. Perempuan harus memperjuangkan ruang kreatifnya untuk tumbuh karena dia juga menanam artinya kan kita belajar dari jangan memutus bakat yang sudah dimiliki, kita pupuk terus, kita belajar dari semua hal, dari anak kecil, tua, dari semua hal. Nama saya Ide Ayu Wayan Arya Satyani atau Dayu Ani. Saya seorang koreografer. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Tapi gue pernah. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih.